Darbin Media. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita untuk agenda pembekalan sebelum kepulangan santri. Insyaallah pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti santri kemudian pulang sesuai dengan penjemputannya. Yang ini tentu berkaitan dengan santri itu sendiri dan berkaitan nanti dengan para orang tua di rumahnya masing-masing, ya. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan oleh semuanya dan kemudian bisa nanti kemudian bisa menjadi bahan ya untuk dijadikan bekal selama proses kemudian menjalani liburan santri seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin ingin ngecek dulu suara di Zoom terdengar jelas atau tidak. Mohon boleh di chat ya, jelas atau tidaknya, biar kalau tidak jelas kita perbaiki kualitas suaranya. Ya, jadi insya Allah materinya mungkin berkaitan dengan masih sama dengan bulan Desember tahun lalu, walaupun nanti kemudian secara isi materi akan agak berbeda. Di bulan Desember tahun lalu sebelum kepulangan juga Ustaz sampaikan materi ini ya, judul materinya agar tak terjebak di labirin liburan. Jadi agar tidak terjebak di labirin liburan. Labirin tahu kan labirin ya? Kalau nanti liburan lebaran agar tak terjebak di labirin liburan lebaran. Ini kan judulnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dan para santri, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah tahu pasti ya tentang apa itu labirin ya. Jadi labirin ini ya salah satu bentuk labirin ya. Jadi labirin itu sebuah tempat yang berisi berbagai jalur-jalur ya untuk menuju satu tempat, tapi tidak mudah karena kadang kemudian kalau orang tidak tahu itu bisa terjebak lama ya, tidak sampai ke tujuannya malah jadi lama berada di labirin. Nah, itulah yang kemudian kadang labirin ada jebakan. Demikian juga liburan ya, di liburan itu banyak sekali aktivitas yang bisa dijalankan, banyak jalur yang bisa diikuti, banyak hal yang bisa dijalankan di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Tapi kalau tidak maksimal memperhatikan labirin liburan, maka bisa terjebak di dalamnya. Tidak ada jalan untuk menuju tujuan, tidak jelas tujuannya, atau tidak bisa pulang, tidak balik lagi ke DM, nanti bisa tuh. Banyak setelah liburan, tidak balik lagi ke DM karena terjebak di labirin liburan. Nah, sebelum kemudian nanti membahas akan tentang bagaimana kemudian bisa jadi ada jebakan labirin liburan, ya, Ustaz ingin menyampaikan salah satu buku yang sedang dibaca dan ini kemudian menjadi bahan bahasan diskusi ya di antara kita Ustaz Abdul dan beberapa ini ya untuk dibahas didiskusikan. Ustaz sedang membaca, belum tuntas seluruhnya, tapi ini buku penting untuk di-share karena berkaitan dengan situasi kita termasuk para santri dan situasi Islam secara keseluruhan, bahkan situasi dunia secara keseluruhan. Bukunya adalah ini ya, bukunya karya Syekh Imran Hussein, judulnya The Quran, Dajjal and the Jasad. Quran, Dajjal dan Jasad. Quran tahu kan Quran? Tahu. Dajjal? Kapan tahunya emang? Jasad, ada yang tahu jasad? Apa jasad?
Jasad apa jasad? Hah? Tubuh kita. Oke, baik. Apa hubungannya tuh pembahasan ini? Ya. Apa hubungannya Dajjal dengan jasad, dengan Quran, dengan liburan? Ada hubungannya kan? Makanya dibahas ada hubungannya ya. Jadi buku ini yang menjelaskan tentang pertama mungkin penting diketahui bahwa Imran Hussein ini adalah seorang yang concern menulis buku-buku tentang akhir zaman. Buku-buku tentang akhir zaman, buku-buku tentang fitnah Dajjal. Ya. Dan awalnya bukunya itu adalah judulnya Quran, Dajjal dan Akhir Zaman awalnya. Tapi kemudian dia menemukan ada satu bahasan penting di dalam Al-Quran, ya, tadi dalam surah Sad ayat 34 tentang sebuah kejadian di masa Nabi Sulaiman. Ya. Di masa Nabi Sulaiman, ini kisahnya ya. Jadi di masa Nabi Sulaiman itu suatu saat pernah singgasana Nabi Sulaiman itu diambil alih, diduduki oleh jin, oleh syaitan. Dalam tafsir disebutkan namanya Syakar jinnya. Dan dia kemudian bisa menyerupai jasad Nabi Sulaiman. Bukan hanya itu, bahkan berhasil kemudian mengambil cincin mirip Nabi Sulaiman dengan menipu istri Nabi Sulaiman namanya Jawadah. Kebetulan istri Nabi Sulaiman sedang ke kamar mandi dan kemudian datanglah Syakar yang kemudian menyerupakan diri sebagai Nabi Sulaiman, dan kemudian karena cincin Nabi Sulaiman tidak dibawa ke kamar mandi, ya, kemudian dipinjam, dan itu membuat si jin ini punya kekuatan, katanya seperti itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman selesai itu lihat loh, kok ada duduk di situ, gitu ya, jasadnya Nabi Sulaiman. Walaupun itu bukan Nabi Sulaiman, dan konon kemudian nanti ada upaya untuk kemudian mengusir dan sebagainya, tapi karena dia punya kekuatan itu, cincin itu, ya, dia kemudian walaupun bisa terusir, dia melemparkan cincinnya ke laut, gitu di dalam kisahnya. Ini kisahnya kayak Israelia, tapi kita ambil pelajarannya. Nabi Sulaiman karena tidak punya cincin itu tidak bisa, seolah-olah tidak memungkinkan untuk kembali ke singgasananya. Ya, bahkan kemudian sempat menjadi kuli pengangkut ikan di pantai di daerah, berarti kalau sekarang di Palestina, di Gaza mungkin ya, yang dekat dengan laut gitu ya, di Palestina hampir dekat dengan laut. Jadi kuli seperti itu 40 hari lamanya. Mengaku Sulaiman gak ada yang percaya karena tidak menunjukkan memiliki tanda sebagai Nabi Sulaiman dengan cincinnya itu. Sampai suatu hari kemudian akhirnya beliau kemudian dapat upah dari dari jadi kuli angkut ikan itu. Salah satu upahnya adalah 2 ekor ikan, dan di salah satu ikannya ketika dibelek ada cincinnya, dan kemudian cincinnya dipakai lagi. Kira-kira seperti itu, dan kembalilah lagi kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah, di dalam surat Sad ya ayat 34 dan dan ayat 35 ya kemudian dijelaskan itu ya. Jadi dalam surat Sad surat 38 ayat 34 dan 35 ya dijelaskan tentang kisah tersebut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anab. Wa laqad fatanna, dan sungguh Allah telah menguji, kami telah menguji Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyyihi, dan kami turunkan gitu ya ke dalam kursi singgasana Nabi Sulaiman jasadan, satu sosok jasad. Tsumma anab, kemudian akhirnya Nabi Sulaiman bertobat karena kemudian kelalaiannya itu. Karena kemudian itu maka Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli, ya Rabb ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak akan pernah diberikan lagi
didapatkan lagi kerajaan seperti itu mimba di setelahku, innaka antal wahhab. Jadi Nabi Sulaiman kemudian karena situasinya pernah terjadi kekuasaan yang demikian besar itu dikuasai oleh satu jasad, maka Nabi Sulaiman berdoa agar kerajaannya ini tidak lagi kemudian menjadi kerajaan yang dapat direkonstruksi lagi oleh umat berikutnya. Jadi tidak mungkin lagi ada orang yang mampu mendirikan lagi kerajaan sebagaimana kerajaan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nah, maka kemudian pasca nanti Nabi Sulaiman meninggal, akhirnya runtuhlah kerajaan Nabi Sulaiman ini, ya, terbelah menjadi dua, ya, menjadi kerajaan Yudea dan kerajaan Israel, ya, dan mereka kemudian akhirnya mampu ditaklukkan oleh Assyria, oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar, dan kemudian haikal Nabi Sulaiman, istana Nabi Sulaiman bersama singgasananya akhirnya dirobohkan. Nah, kemudian sekarang ada upaya kembali yang dilakukan oleh orang-orang Zionis untuk kemudian, ya, mengembalikan lagi haikal Sulaiman, istana Nabi Sulaiman bersama singgasananya, dan mereka kemudian akan menjadikan haikal Sulaiman itu tempat nanti singgasananya Dajjal, ya, tempat nanti menjadi singgasananya Al-Masih menurut mereka, ya, atau the kingdom of God, the king of God, raja yang berasal dari Tuhan menurut versi mereka. Yang dalam Islam dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, nanti kemudian bisa jadi betul ada, tapi kemudian Dajjal ini hanyalah sesosok jasad saja, seperti pengadmin ke sana aya nu pengadmin aya nu pengadmin ke ya. Baik, sebentar, atas nama siapa? Ivan Darul Farouk. Ivan, sebentar, dijadikan host atau co-host, ya? Host atau host? Host. Yes. Sudah? Baik. Jadi nanti Dajjal akan berupaya untuk kemudian yang sekarang diupayakan oleh Zionis Israel adalah upaya untuk mendirikan kembali haikal atau kerajaan Nabi Sulaiman, dan upayakan agar nanti berdiri tegak kokoh di sana adalah the king of God, raja Tuhan versi mereka, atau Al-Masih versi mereka, atau bagi kita dia adalah Dajjal. Maka dari bacaan buku ini kemudian ada beberapa pelajaran. Pertama, pelajarannya adalah bahwa akan ada upaya, ya, dari Dajjal, ya, untuk kemudian mencoba. Jadi Dajjal akan hadir dalam bentuk jasad, ya, sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman, berupaya kembali menduduki tahta dia sebagaimana dulu pernah dalam wujud syakal tadi mencoba menduduki tahtanya Nabi Sulaiman. Ini yang kemudian akan terjadi. Nah, inilah fitnah Dajjal nanti. Yang ini sedang dilakukan oleh Zionis. Mereka mencoba untuk kemudian meruntuhkan Masjidil Aqsa, karena mereka yakin bahwa haikal Sulaiman itu ada di reruntuhan Masjidil Aqsa. Cara mereka mencari berbagai hal peninggalan Nabi Sulaiman dan berupaya mendirikan kembali haikal Sulaiman bersama singgasananya, dan nanti akan berdiri di situ berkuasa yang mereka sebut sebagai dari the king of God atau Al-Masih, yang dalam Islam sesungguhnya dia adalah Dajjal. Lalu apa hubungannya dengan kita? Nah, hubungannya adalah, jadi upaya Dajjal agar nanti banyak pengikutnya, karena Dajjal ini akan berupaya merekrut pengikut. Karena dia adalah al-jasad, ya, gitu. Karena Dajjal ini adalah al-jasad, sebagaimana apa yang pernah dialami di masa, sebagaimana jasad yang pernah berupaya untuk mengambil singgasana Nabi Sulaiman, dan ini diulang kembali oleh orang-orang oleh orang-orang Zionis
seperti itu, maka ya, langkah yang dia jalankan adalah menjadikan manusia-manusia ini hanya sebagaimana jasad. Manusia kan punya 3 unsur, adalah dia punya jasad, punya ruh, punya nafs, punya jiwa. Nah, Dajjal supaya dia bisa menguasai manusia, maka manusia-manusia ini akan dibentuk oleh dia supaya hanya menjadi jasad. Mungkin ada ruhnya, tetap hidup, tapi kemudian tidak ada jiwanya, tidak memiliki jiwa, atau jiwanya tidak berkembang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir, tidak memahami kebenaran, punya pendengaran tidak mendengar kebenaran, punya telinga tidak punya penglihatan mata tapi tidak melihat kebenaran. Jadi Dajjal supaya bisa menguasai manusia, karena dia adalah al-jasad, kata Syekh Ummul Musyad, ya, dia itu adalah al-jasad yang pernah berupaya dan berhasil menguasai Haikal Nabi Sulaiman, dan oleh Nabi Sulaiman diupayakan agar tidak terjadi lagi kerajaan yang seperti itu, yang punya kekuatan besar menguasai alam manusia, alam hewan, sampai kemudian alam jin seperti itu. Ya, maka kemudian beliau berdoa supaya tidak ada lagi kerajaan itu. Maka kalaupun ada sekarang upaya, sebenarnya tidak akan pernah berhasil. Tapi dia Zionis mencoba itu, dan salah satunya adalah mencoba menjadikan manusia-manusia agar hanya jadi jasad, tidak ada jiwanya, atau tidak berfungsi jiwanya, tidak berkembang jiwanya, tidak berfungsi jiwanya, terutama aspek yang ada pada jiwanya berupa akal, kemampuan untuk ya membedakan mana benar dan salah. Kalaupun dia ada ongkok jasadnya, hanya jasad, hanya sesuatu yang akan mengikuti program yang telah ditetapkan seperti robot. Apa yang kemudian dilakukan? Dilakukannya adalah dengan teknologi dan perangkat-perangkatnya. Ya, teknologi yang ada ini menurut yang ada dari mulai internet, AI dan sebagainya, ini adalah supaya membuat manusia hanya menjadi jasad saja. Karena kalau dia hanya jadi jasad, jiwanya tidak berkembang, maka kemudian akan sangat mudah untuk menjadi pengikut Dajjal, akan sangat mudah tertipu. Karena kalau jasad, maka mata jiwanya tidak hidup, pendengaran jiwanya tidak hidup, hatinya tidak hidup, maka kemudian akan mudah ditipu oleh Dajjal. Karena Dajjal nanti akan, Dajjal berkata, dia akan menampilkan sesuatu yang menyenangkan, padahal sesungguhnya itu adalah keburukan. Dia akan datang dengan 2 mata air, sungai, yang satu sungai air susu atau air jernih, yang satu adalah api. Yang kelihatannya api itu sesungguhnya adalah air jernih dan menyegarkan. Yang kelihatannya susu sesungguhnya itu adalah api neraka. Barang siapa yang memilih yang enak versinya Dajjal, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang memilih untuk kemudian datang kepada sesuatu yang dipersepsikan oleh Dajjal sebagai sesuatu yang tidak enak berupa api, dia yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu hanya bisa dilihat tipuan Dajjal itu, tipu daya Dajjal itu oleh orang-orang yang jiwanya masih utuh, jiwanya hidup, berkembang, al-afidahnya. Kalau tidak, maka dia akan mudah tertipu, ya, akan mudah tertipu oleh nanti Dajjal. Karena apa yang ada di perangkat, di teknologi, internet, AI dan sebagainya yang sekarang sedang dikembangkan, itu semuanya menuju kepada itu, menuju menjasadkan kita, menuju menjadikan kita hanya jasad saja. Kan kalau kita lagi asik main HP, ya, itu pendengaran tertutup, diteriakin sama orang tua gak dengar, suruh sholat gak dengar, azan gak dengar, ya, jadi pendengarannya hilang. Telinganya ada tapi pendengarannya hilang, matanya ada tapi penglihatannya hilang karena fokus
lain yang ada di sekitarnya. Dan kemudian yang ada di dalamnya sangat menarik, sangat mengasihkan, sangat melenakan, sebagaimana itu yang akan ditampilkan oleh Dajjal. Ya, ini menurut Imran Hussein seperti itu ya, dalam buku The Quran, Dajjal and the Jasad. Itu yang diupayakan, sedang diupayakan, dan ini terus berjalan upaya itu. Ya, upaya itu terus berjalan dengan berbagai upaya terus gitu ya. Dan kita mungkin merasakan atau tidak merasakan karena agak dijauhkan. Tapi kalau yang tidak dijauhkan ya merasakan. Ya, kalau sudah fokus kepada jejak, maka hilang pendengaran, hilang penglihatan, hilang hati untuk berpikir, gak bisa mikir yang lain. Mikirnya ke situ, fokus ke situ. Pendengarannya fokus, penglihatannya fokus. Ya, ini upaya. Maka kemudian pelajarannya adalah nanti ini ketika libur, kan rata-rata kemudian pasti menggunakan. Udah susah ini kan kemungkinan tidak menggunakan sama sekali, itu susah. Ya, pasti kemudian menggunakan. Maka kalaupun menggunakan, gunakan dengan bijak, gunakan akal. Akal itu potensi dalam jiwa kita yang telah Allah berikan untuk membedakan mana benar, mana salah. Gunakan kepada hal-hal yang benar. Dan tadi jangan berlebihan. Ya, maka kemudian harus ada pengawasan orang tua nih bagi para orang tua. Jangan dibiarkan ini ya, dibiarkan berlebihan. Karena nanti akan saya jelaskan kenapa tidak boleh berlebihan. Ada teorinya yang seiring dengan ini, ya seiring dengan ini dijadikan sebagai jasad. Ya, nah ini buku ini itu penjelasan. Buku ini baru ya 2022 kalau tidak salah ya bukunya seperti itu. Jadi cukup memberikan gambaran itu ya, bahwa karena ada jasad yang berupaya dulu menguasai jasad Nabi Sulaiman, dan sekarang yang sedang diupayakan oleh Zionis juga adalah kembali membangkitkan Haikal Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman untuk berkuasanya sang jasad ini ya, seperti itu. Dan agar kemudian dia bisa diikuti oleh manusia-manusia, maka manusia yang harusnya dia punya 3 unsur ya, jasad, ruh, dan jiwa, hanya tinggal jasad dan ruhnya saja gitu. Ruh dalam artian energi hidup, dia hidup punya jasad tapi kehilangan jiwanya. Seperti orang-orang yang tidak ada jiwanya, punya punya mata tapi tidak berguna penglihatannya, tidak berfungsi penglihatannya, punya telinga tapi tidak berfungsi pendengarannya, punya hati tapi tidak berfungsi pikirannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sehingga mereka kala'an, seperti binatang yang hanya punya unsur jasad dan nyawa saja. Kala'an, bahkan malhum adhal, lebih rendah, lebih sesat, lebih rusak daripada binatang. Nah, dan sudah banyak sekarang ya seperti itu muncul di media dan sebagainya ya. Bagaimana pengaruh itu kemudian berpengaruh kepada berbagai bentuk kejahatan ya, baik pelanggaran kecil maupun sampai pelanggaran besar. Ada anak 14 tahun membunuh kakek dan ayahnya, ibunya selamat seperti itu karena orang lain tadi terinspirasi gitu kan, dan apa yang dilihat, yang didengar, ya ada banyak ya hal-hal yang terjadi di situ. Jadi manusia sudah jadi jasad, terprogram oleh itu, terinspirasi, dan kemudian akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan banyak ya yang bisa terjadi. Nah itu ya pelajaran dari buku The Quran, Dajjal and the Jasad karangan Syekh Imran Hussein.
Nah, kita masuk kepada pentingnya, nah ini ya, pentingnya liburan nanti kepada bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, ya, karena proses belajar itu, pusat pendidikan itu bukan hanya sekolah, bukan hanya pesantren, tapi kemudian di dalamnya adalah ada keluarga, ada masyarakat. Jadi ini adalah bagian daripada apa yang disampaikan sekarang adalah bagian daripada supaya kita bisa bekerja sama sebagai keluarga dengan pihak pesantren, ya, 2 pekan lamanya nanti di rumahnya masing-masing. Mohon kemudian berarti kami menyerahkan pendidikan pengasuhan dari pihak pesantren kepada orang tua, seorang yang berhak. Nanti mungkin alhamdulillah ini ada beberapa perwakilan di sini, nanti akan ada simbolis menyerahkan anak kepada orang tua sebagai bagian dari kami menyerahkan proses pendidikan pengasuhan selama 2 pekan ke depan, ya, selama 2 pekan ke depan kepada orang tua, ya. Nah, jangan kemana-mana Pak Tatang, ya. Nah, nanti sampai penyerahan Pak Tatang. Pak Tatang, ada Pak Sumin, ada siapa lagi, ya, di belakang ada Kang Faiz, siapa lagi, ada Pak Yani, oh banyak ini, ya, ya nantilah dipanggil. Ya. Ini sebagai bentuk serah terima simbolis nanti, ya, seperti itu. Artinya kami serahkan pendidikan kami tadinya di sini di pesantren, ya, diserahkan ke keluarga untuk kemudian juga dengan masyarakat, seperti itu, ya. Nah, kami ingin ingatkan, ya, ini kembali diingatkan tentang fenomena libur santri. Ini sudah pernah disampaikan, tapi mungkin mengingatkan kembali, dan semakin nyambung dengan tadi, dengan buku dari The Quran Dajjal and Dijasad, ya. Ada fenomena libur santri yang kemudian sering terjadi. Apa fenomenanya? Masih ingat? Fenomena SPBU, ya, fenomena SPBU. Setiap pulang bikin ulah, atau seperti di SPBU kalau isi bensin, ya, pulang lagi ke DM, ke pesantren mulai dari nol lagi, mulai dari nol, ya Pak, ya, seperti itu. Ini fenomena sering terjadi, ya. Begitu sampai rumah ketika pulang, ya, ini santri harus jadi muhasabah, nih, benar gak gitu? Tapi ini fenomena yang sering terjadi. Begitu pulang, wah, udah, ya, bikin banyak sekali ulah-ulah yang kemudian harusnya ulah, ya. Harusnya jangan, ya. Ulah itu kalau dalam bahasa Sunda jangan dilakukan, ya. Ini bikin sesuatu yang jangan dilakukan, bikin yang ulah-ulah, ya, yang ulah yang tidak boleh dilakukan. Dan kemudian kehilangan hampir seluruh proses yang biasa dijalankan di pesantren, mulai dari nol lagi, padahal sudah full bensinnya, ya, seperti itu, ya, kembali dari nol, mulai dari nol lagi. Dan ini banyak situasi terjadi seperti itu. Jadi sudah banyak kebaikan yang dilakukan, kebiasaan baik yang dilakukan di pesantren, tapi begitu pulang tidak bersisa, ya. Gimana santri, benar nggak gitu? Enggak, alhamdulillah, enggak salah. Enggak, saya mah ada orang lain, itu mas santri di pesantren lain, mas santri di Darul Muqarrabin, insya Allah masih. Jadi kita lihat, ya, kita evaluasi nanti setelah liburan seperti apa. Nah, begini santri teh, gitu, ya. Mungkin terjadi juga seperti itu. Nah, kami berharap kemudian, ya, lagi-lagi, ya, kalian karena sudah belajar tuh akidah kuda, ya. Jadi walaupun jadi kuda, ya, tetaplah jadi kuda yang terikat, ya. Punya apa? Punya pengendali dan punya orientasi, punya ikatan. Yang mengikat kuda itu adalah untuk memberikan pengendalian dan memberikan orientasi, ya.
ikatan yang memberikan pengendalian dan orientasi, terikat dan punya tujuan yang jelas ketika liburan. Ada ikatan yang jelas, ada tujuan yang jelas. Ya, ini yang perlu kemudian perlu betul-betul diperhatikan, jangan sampai ini terjadi. Ya, fenomena ini terjadi. Ya, jadi kalaupun jadi kuda, ya, jadilah kuda yang terikat, punya kendali dan punya orientasi, tetap gagah bergerak kemana-mana, tapi kemudian pergerakannya terkendali dan punya orientasi, punya tujuan, seperti itu, dan menjadi orang yang layak diikuti, layak diteladani. Orang kemudian, alhamdulillah ya, saya lihat si A, misalnya si Fulan ini pulang dari pesantren padahal baru 6 bulan, yang baru 1 semester, ini soleh banget, menikah sepun, menikah yun. Nah itu kemudian ya, itu pengennya seperti itu, harapannya kami seperti itu. Nah, kemudian fenomena berikutnya, nah ini yang nyambung dengan apa yang tadi disebutkan oleh buku The Quran Dajjal and Dajjal, ya, yaitu ada 2 penyakit yang sering terjadi ketika pulang, DSTO, demensia dan screen time over. Demensia ini penyakit berupa karena seringnya terlalu berlebihannya screen time, berlebihannya dengan layar, maka ada penyakit demensia disebutnya. Ini semacam awal dari Alzheimer, seperti pikun lah. Apa ininya? Apa ciri-cirinya? Adalah gangguan daya ingat. Daya ingatnya lemah, daya ingatnya lemah, gampang susah ingat, gampang lupa. Susah ingat, gampang lupa. Kemudian yang kedua, sulit fokus, karena fokusnya sudah kepada hal lain, maka sulit fokus. Mendengarkan orang tua semenit 2 menit udah kemana, mendengarkan ustaz ngomong baru berapa menit, ya udah gak fokus, ya udah pikirannya kemana-mana, ya. Kemudian sulit melakukan kegiatan familiar, artinya kegiatan yang biasa saja, ya, yang sudah familiar itu sudah susah dilakukan. Kemudian ada disorientasi, ada tujuan yang lain, punya disorientasi dalam berbagai hal, karena melihat, menyaksikan banyak orang-orang yang mengiklankan keburukan-keburukan atau hal-hal lain, kemudian akhirnya punya orientasi yang keluar dari orientasi yang benar. Kemudian bahkan kesulitan memahami visual spasial, jadi salah ya memahami kondisi spasial dan sebagainya. Ini bahaya juga. Yang terutama kenapa dilarang dalam berkendaraan dan sebagainya gitu ya, sambil menggunakan gadget, karena itu bisa ada gangguan spasial, visual spasial. Kemudian gangguan komunikasi, ya akhirnya karena jarang berkomunikasi maka ada gangguan komunikasi. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya, salah membuat keputusan pada titik tertentu, kemudian menarik dari pergaulan, sampai kemudian yang paling parah nanti adalah terjadinya perubahan perilaku, ya, dan kepribadian. Jadi ada banyak kasus ya yang kemudian orang-orang yang akhirnya semacam bipolar, berkepribadian ganda. Diharapkan jika seperti ya, tapi di belakang beda lagi. Di depan baik-baik saja, di belakang jadi serigala, gitu ya, buas seperti itu ya. Musang berbulu domba istilah ininya. Nah itu karena ada demensia, penyakit demensia seperti pikun, Alzheimer. Dia lupa terhadap dirinya sendiri. Kenapa lupa terhadap dirinya sendiri? Karena ada salah satu penelitian mengatakan yang diantaranya karena screen time yang over, yang berlebihan. Screen time itu waktu dengan layar, dalam ini layar handphone atau layar gadget seperti itu, berlebihan. Dan kemudian disajikan berbagai
hyper reality. Ya, realitas yang sebenarnya tidak ada realitasnya, tapi kemudian wah sangat terobsesi dengan itu, ya sangat menyukai itu, padahal itu sebenarnya kebohongan saja, tapi mau dibohongi, ya mau kemudian mengikuti yang sebenarnya sudah tahu bahwa itu sebenarnya bohong, ya bahkan kemudian siap menjadi pembela paling depan, gitu ya. Bahkan berani melawan orang tua untuk membela yang sebenarnya hiperreality. Realitanya orang itu gak layak untuk dibela seperti itu. Diperjuangkan, dibela, diperjuangkan, dan ada yang sampai seperti itu. Ya, ada screen time. Jadi harusnya nih, nah ini walaupun kadang susah nih. Harusnya kalau mau screen time paling lama berarti kalian nih anak di atas 5 tahun maksimal sehari udah 2 jam. Maksimal, ini kata penelitian, kalau tidak mau terkena demensia. Tapi kalau mau terkena demensia boleh sehari 10 jam juga silahkan, kalau mau kena demensia. Kalau nggak mau berarti maksimal sehari kalian berarti di atas 5 tahun 5 jam. Terserah, ini mah pilihan kan manusia diberikan oleh Allah, ya boleh memilih. Wahadinahu najdain, mau demensia silakan dibanyakin screen time-nya, tidak mau demensia berarti dibatasi screen time-nya, tidak boleh screen time over. Karena kalau screen time-nya over dengan layarnya kebanyakan bisa menyebabkan demensia. Nah, orang yang demensia tadi kemudian sampai jiwanya tercerabut, dia hanya jadi jasad. Kalau sudah jadi jasad, itu paling mudah untuk kemudian jadi apa? Jadi apa tadi? Jadi pengikut Dajjal. Ustaz kayak berlebihan itu, masa sebenarnya bukan kata Ustaz tadi, ya kata penelitian tentang, makanya kemudian sekarang di Australia sudah dibuat sebuah undang-undang bahwa tidak boleh anak 16 tahun memiliki dan memegang handphone di bawah 16 tahun. Di Australia sudah gitu. Di Australia. Di Indonesia tidak ada seperti itu. Tinggal kita sendiri memilih seperti apa. Nah, ini Ustaz sampaikan resikonya termasuk kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, resiko menurut penelitian itu kan kemudian resiko lebih jauhnya lagi yang disebutkan tadi oleh Syekh Imran Hussein. Yaitu kemudian mau dianggap sebagai resiko atau angin lalu saja, maka silahkan. Ya, tidak kayaknya itu mah dari mana juga jelas gitu ya, bisa dihasil itu mah ada aja gitu seperti itu. Maka tidak masalah seperti itu. Ini saya hanya ingin menyampaikan. Ya. Dan tentu kita butuh upaya yang sungguh-sungguh dan pasti berat, karena saya juga merasakan beratnya bagaimana mengurangi screen time itu gitu ya, kepada anak-anak. Berat, tidak mudah, banyak perjuangannya, banyak debatnya, banyak blundernya, banyak gitu. Ini pada orang tua ya, kalau kalian iya saya nanti akan bikin blunder aja ya. Oke, ya. Jadi ini Ustaz sampaikan kepada kalian yang di sini, para santri, juga para orang tua, situasi itu yang kemudian untuk diwaspadai, ya. Dan ini adalah situasi yang sangat mungkin terjadi di masa libur, sangat mungkin, karena di sini tidak liburan, sangat mungkin terjadi, ya. Dan itu bukan isapan jempol, bukan ngada-ngada, bukan, sudah menjadi laporan di liburan, waktu liburan lebaran, liburan lebaran terakhir ya. Karena itu kalian liburan pas lebaran ya. Ya, kemudian kalau yang liburan lebaran terakhir itu banyak laporan, ada yang 10 jam sehari, ada yang 12 jam sehari, ada yang tidak tidur sama sekali karena kemudian asik dengan HP, itu ada, ya. Bapak Ibu sekalian ada nih. Ya. Walaupun kemudian tidak ada laporan dari Bapak Ibu sekalian karena anaknya yang ngaku, Bapak Ibu sekalian nggak tahu, ya. Ada
sampai sehebat itu kejadiannya. Ya, dimohon kemudian ya, karena sekali lagi setelah nanti serah terima maka kami menyerahkan seluruh pengasuhan pendidikan kepada ibu bapak sekalian, tapi kami menyampaikan hal yang perlu diwaspadainya demikian ya, dengan berbagai landasan tadi ya, dengan landasan tadi supaya kemudian bisa dilihat sebagai sesuatu yang bukan kecil, jadi sesuatu yang besar. Dan kemudian demikian juga karena nanti saya juga jadi orang tua yang kemudian anak-anaknya libur juga sama ya, akan mengalami hal yang sama. Saya sebagai orang tua akan mengalami hal yang sama, bagaimana kemudian harus mengatur waktu liburan agar kemudian bisa semaksimal mungkin dimaksimalkan agar terhindar dari apa yang tadi dikhawatirkan anak-anak kita semuanya jadi jasad yang menjadi santapan empuk bagi propaganda Dajjal, anak-anak kita menjadi pribadi yang memiliki demensia gitu ya, itu kemudian menjadi concern bagi kita semuanya. Kemudian ya, ini terakhir ya, yang terakhir ya, libur biasa mana dari libur yang lainnya apa? Ini hanya adalah libur adalah mendekatkan diri dengan keluarga. Jadi harapannya kemudian masa libur bisa digunakan oleh kalian para santri dan orang tua untuk kemudian semakin melekatkan dengan keluarga. Mungkin saat ini jauh, jarang ketemu dengan orang tua, nanti liburan ketemu orang tua, gunakan, maksimalkan liburan untuk kemudian memiliki kelekatan, kedekatan dengan keluarga. Kalau misalkan ternyata harus dengan kalian bersantri dengan itu ikut bantu-bantu orang tua bersama melakukan tugas-tugas di rumah, demi supaya kemudian bisa lekat dengan keluarga, lakukan ya, lakukan itu, lekatkan diri dengan keluarga ya. L-nya kemudian I-nya istiqomah dalam kebaikan ya. I-nya adalah istiqomah dalam kebaikan. Kalian sudah melakukan banyak kebaikan di dalam Muqarrabin, sudah melakukan berbagai kebiasaan baik di dalam Muqarrabin ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sudah banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Waduh, ada yang bikin annotation ya, kalau udah dihapus lagi ya. Istiqomahkan ya, istiqomahkan kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan banyak dalam Muqarrabin tadi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka jalankan itu, istiqomahkan di rumahnya masing-masing. Kalau di daerah Muqarrabin biasa tahajud, istiqomahkan tahajud di rumahnya. Di dalam Muqarrabin biasa kemudian sholat berjamaah, istiqomahkan sholat berjamaah. Di dalam Muqarrabin biasa tadarus, istiqomahkan tadarusnya. Di dalam Muqarrabin biasa saum sunnah, istiqomahkan saum sunnahnya ya. Karena liburan bukan berarti tadi kita kehilangan seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah dijalankan di Darul Muqarrabin, di pesantren. Berarti juga tugas Bapak Ibu sekalian adalah memastikan agar kemudian bukan hanya sawah yang istiqomah. Ada ya? Sudah pulang? Sudah pulang ya, tapi bisa istiqomah semuanya ya. Amin. Kemudian B-nya adalah berbaur ya, baur untuk dakwah. Jadi tugas kalian nanti ketika liburan ya, karena takut ini akhirnya diam di rumah, tidak kemana-mana, mengunci diri di dalam kamarnya, tidak berbaur. Tapi tadi ingat, kita punya tugas dalam berbaur ini adalah untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, dakwah yang paling fasih, dakwah yang paling kuat ya adalah dengan perbuatan, karena lisan berhal
afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih baik daripada dakwah dengan kata-kata. Maka tunjukkan ya, maka kemudian U-nya ini ya, supaya kemudian dakwah kita berjalan dengan baik ketika kita berbaur, maka unjuk karya dan akhlak mulia. U-nya unjuk karya, tunjukkan karya, tunjukkan akhlak mulia. Jadilah anak yang memiliki karya, jadilah anak yang berakhlak mulia. Jadilah santri yang berkarya dan jadilah santri yang berakhlak mulia. Tunjukkan itu. Ya, tunjukkan itu. Dan kemudian baru ya R-nya liburan rehat sejenak. Boleh. Nanti mungkin ya ada alumni ya, ini program yang bisa diinginkan oleh alumni, kemudian di beberapa daerah, beberapa tempat sudah merencanakan ya dengan alumni DM juga untuk melakukan rehat ya dari rutinitas ini, tapi kemudian dengan rehat yang bermakna, liburan yang bermakna, halan tapi erling halan ya seperti itu. Tapi jadi top skor. Jadi halan-halan ya, jalan-jalan mungkin ya kemana dan sebagainya, menikmati liburan. Tapi itu kemudian yang penting ya, kita untuk rehat sejenak ya, termasuk berhibur boleh saja ya, karena hiburan itu indah, tapi apabila salah menempatkannya maka kemudian jadi masalah, liburan jadi masalah. Nah ini yang kemudian ya, diharapkan, sehingga mudah-mudahan ya kalau kita dalam proses kemudian liburan ini mampu menjalankan ini gitu ya, melekatkan diri dengan keluarga, istiqomah dengan kebaikan, berbaur berbaur untuk berdakwah, dan kemudian unjuk karya dan akhlak mulia serta rehat sejenak, insya Allah kemudian kita punya kesempatan untuk tidak menjadi fenomena SPBU, dan kemudian punya kesempatan juga untuk kemudian tidak menjadi seonggok jasad yang akan mudah diprogram, di setting diri kita untuk menjadi para pengikut Dajjal ya. Nah itu nanti insya Allah mungkin tadi sudah dikumpulkan ya, kalian semuanya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sudah dititipkan lembar mutaba'ah itu sebagai wasilah untuk ikut bersama mengontrol. Kami berharap kemudian sudah ada perubahan yang agak lebih baik, tapi masih ada terjadi lembar mutaba'ah, terutama bagian muhasabah orang tua terhadap anak. Ketika dikumpulkan nanti tidak pernah diisi oleh orang tua. Orang tua tidak mengisi, ada banyak kejadiannya. Pertama karena oleh kalian tidak dibawa. Banyak tuh ditemukan, ada yang ditemukan di parkiran, ada yang ditemukan di pos satpam, ada yang ditemukan lembar mutaba'ahnya tergeletak di kursi, ada yang di masjid, ada yang di mana dan sebagainya, tidak sampai ke rumah. Yang kedua kemudian adalah sampai ke rumah tapi kemudian tidak pernah menjadi alat kontrol yang dilakukan oleh orang tua. Sampai kemudian muhasabah orang tua terhadap anak pun kemudian tidak diisi, balik lagi ke sini, nanti diisinya di sini oleh santri. Ada fenomena itu, diisi oleh santri. Di sini checklist semuanya bagus. Muhasabahnya alhamdulillah anak saya soleh banget, tanda tangan. Soleh yang banyak, soleh banget ya, tanda tangan. Ya, ada yang sampai nanda tangan oleh sendiri gitu ya. Jadi, mohon kemudian para koordinator wilayah untuk kemudian mengawal ya, muhasabah orang tua, dan ya tadi adakan di rumahnya masing-masing untuk muhasabah juga dengan anaknya masing-masing. Alumni terlibat untuk kemudian proses mengawal mungkin nanti kegiatan selama liburan. Orang tua
terlibat, kemudian untuk mengawal di rumah termasuk lembar mutabaahnya, dan pastikan kembali dalam keadaan sudah terisi. Kalau hilang, nah ini sekarang dalam Muqarrabin, di dalam Muqarrabin ada media sosial, nanti bisa diunduh ya di media sosial di Instagram ya, nanti silakan ya kalau nanti punya kesempatan untuk nonton, like dan subscribe Darul Muqarrabin dia. Instagramnya Darul Muqarrabin ya, seperti itu, silakan diakses untuk kemudian memberikan ya, ada beberapa karya-karya yang ditampilkan di situ. Nanti harapannya lebih banyak lagi karya yang bisa ditampilkan di situ. Ya, itu jadi harapannya kemudian ini nanti kemudian bisa dijalankan di alhamdulillah yang sudah orang tua yang sudah terlibat untuk mengawal liburan dengan lembar mutabaahnya dan muhasabahnya, kami ucapkan jazakallah jazakumullah khairan katsira. Berarti serah terima kami diterima dengan baik. Kalau yang belum menjalankan, ya mudah-mudahan tahun ini menjalankan dengan lebih baik lagi. Demikian juga para santri, kalau kemarin di liburan kemarin masih banyak hal-hal lagu, hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan yang melanggar aturan syariat Islam dilakukan, mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang melakukan itu. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perjalanan kalian semuanya nanti untuk pulang perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kelancaran, kemudahan sampai selamat sampai di tujuan, dan kemudian bisa kembali lagi ke Darul Muqarrabin. Waktu kembali ke Darul Muqarrabin adalah tanggal 10 hari Jumat paling telat maghrib. Jadi dari Jumat ke Jumat ya, besok Jumat, kemudian tanggal berapa besok, tanggal 27, 2 pekan, Jumat lagi maghrib sudah ada di pondok pesantren Darul Muqarrabin. Nah, kenapa tidak bisa lama-lama? Karena sebentar lagi Ramadan ya, seperti itu. Ini bukan doa, amin amin aja. Dan Pak Amin lagi tidak hadir sekarang. Jadi, demikian ya. Jadi tanggal 11 nanti tanggal 10 sudah kembali di pondok. 10 Januari tahun depan. Ya. Tahun 2025. Tahun depan kan ya, sekarang masih 2024. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Jika dari orang tua ada yang mau bertanya atau para santri juga mau bertanya, dipersilakan kita buka session pertanyaan ya, untuk kemudian bisa mendapatkan untuk bisa berdiskusi. Sebelum nanti kami akan melakukan serah terima dari pihak pesantren kepada perwakilan orang tua yang hadir di sini, serah terima simbolis ya, karena tidak semua orang tua di sini, jadi serah terima simbolis dari kami kepada para orang tua. Maka waktu nanti akan diatur oleh MC. Demikian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.